Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Alhara Yuwanda SSI MSI. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Kimia Medisina di program studi Farmasi Universitas Global Jakarta. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Kimia Medisinal 2 untuk mahasiswa semester 6 2 SKS. Untuk pembelajaran di mata kuliah ini, saya menerapkan metode 21 Century Learning, khususnya Student Centered Learning dengan fokus pada Project Based Learning. Khususnya yang digunakan adalah mencakup delivery, interaction, dan assessment. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mempersembahkan video yang ditujukan untuk memenuhi syarat dari sertifikasi SMART tahun 2025, khususnya dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT. Dalam video ini yang akan saya jelaskan adalah aspek pengajar. Deskripsi mata kuliah kimia medisinal berhubungan yang pertama struktur dan aktivitas biologis, yaitu membahas prinsip dasar hubungan antara struktur kimia senyawa obat dan aktivitas biologi, termasuk analisis struktur aktivitas obat, SAR, selektivitas, afinitas reseptor, dan mekanisme aksi obat. Selanjutnya, stereokimia dan desain obat. Menggunakan konsep stereokimia untuk merancang senyawa obat yang lebih efektif, mengurangi efek samping, serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap potensi terapeutik dan toksikologi obat. Yang ketiga adalah evaluasi sifat psikokimia obat, yaitu dengan mempelajari sifat psikokimia obat yang mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, serta penerapannya dalam desain obat untuk terapi penyakit kardiovaskuler, antibakteri, dan anti kanker. Adapun capaian pembelajaran lulusan, yang pertama adalah mampu mencari dan menelusuri kembali, mengevaluasi, menganalisis, dan mensintesis dan menyiapkan informasi tentang obat dan pengobatan, mendiseminasikan informasi obat pengobatan, serta melakukan promosi penggunaan obat secara rasional. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, menyelesaikan masalah terkait obat berlandaskan prinsip-prinsip ilmiah untuk mengoptimalkan terapi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah memahami prinsip dasar kimia medisinal dari aspek sifat fisika kimia terhadap aktivitas farmakokinetika. Yang kedua, mampu memahami prinsip dasar hubungan struktur aktivitas terhadap golongan antimikroba dan antibiotika. Selanjutnya, mampu memahami prinsip dasar hubungan struktur aktivitas terhadap golongan anti-infeksi. Selanjutnya, nomor 4, mampu memahami hubungan struktur aktivitas senyawa obat dengan aksi biologis senyawa yang berkaitan dengan protein kinase. Yang kelima, mampu memahami hubungan struktur aktivitas senyawa obat dengan aksi biologis senyawa yang berkaitan dengan sistem saraf pusat dan otot. Adapun referensi utama yang saya gunakan yaitu buku Kimia Medisinal editor Seswandono. Di sini ada seri kedua dan seri ke-1, dan selanjutnya adalah Kimia Medisinal dari 3 penulis, Tatiana Siska Wardani, Desi Ayu Germa Momatasari, dan Ronu Sekian. Saya juga menggunakan jurnal-jurnal pendukung seperti Journal Drug Discovery Today, seperti yang lainnya Jurnal Medicine in Drug Discovery, dan selanjutnya Jurnal Drug Metabolism and Pharmacokinetics. Adapun sistem pembelajaran yang digunakan, yang pertama saya menggunakan pembelajaran sinkronis kita tahu melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan ada penugasan di ruang kelas atau melalui video conference. Mahasiswa berinteraksi langsung dengan dosen dan rekan sejawat dalam mempelajari konsep dasar stereokimia, desain obat, dan aktivitas biologis. Selanjutnya, pembelajaran asinkronus, yaitu dilakukan melalui diskusi forum online, simulasi, diskusi kelompok secara mandiri. Mahasiswa akan mengerjakan studi kasus dan proyek terpusat yang dilakukan pada Learning Management System berupa EdLink-DG. Pembelajaran ini memungkinkan mahasiswa untuk mendalami materi dengan lebih fleksibel dan mandiri sambil tetap berkolaborasi dengan teman di kelas. Selanjutnya, simulasi molekuler dan gamifikasi pembelajaran, yaitu simulasi molekuler menggunakan perangkat lunak seperti PIMOL, ChemDraw,
untuk visualisasi struktur obat dan interaksinya dengan target biologis. Adapun pelaksanaan perkuliahan pada pertemuan 1 sampai pertemuan 4 dilakukan tatap muka dengan tugas sebagai score verification and review 1 atau kita singkat SVR. Pertemuan kelima sampai pertemuan ke-8 selanjutnya dilakukan UTS atau ujian tengah semester sebagai score verification review 2. Selanjutnya pertemuan 9 sampai pertemuan 12 dan di akhir pertemuan 12 dilakukan tugas 2 sebagai score verification and review 3. Selanjutnya dilakukan pertemuan 13 sampai 15 sebagai tatap muka sebelum UAS, dan pada pertemuan 16 dilakukan UAS sebagai score verification and review 4. Adapun bobot penilaiannya, tugas pertama berbobot 10%, selanjutnya dilakukan UTS yaitu 20%, selanjutnya tugas 2 itu nilainya 30%, dan selanjutnya UAS bernilai 40%. Hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah kimia medisinal dalam bab hubungan aspek stereokimia dan aktivitas biologi obat. Teman-teman bisa lihat di sini ada 2 variabel yang saya kemukakan. Pertama adalah stereokimia, yang kedua adalah aktivitas biologis obat. Kita tahu, kita pernah belajar stereokimia, kita ngomongin apa sih artinya stereokimia? Kalau ngomongin stereo, berarti teman-teman harus berpikir bidang 3 dimensi. Ngomongin tata ruang, ngomongin tentang bagaimana sudut pandang di dalam senyawa kimia. Nah, senyawa kimia karena kita di sini aspeknya farmasi, lebih kepada senyawa hidrokarbon seperti itu atau senyawa organik. Nah, berikutnya ada materi tentang aktivitas biologis obat. Bagaimana hubungan antara senyawa kimia yang akan menghasilkan respon biologis di dalam tubuh seperti itu. Oke, berikutnya adalah stereokimia. Teman-teman bisa lihat di sini kita pernah membahas tentang ini 3 dimensi tentang stereokimia. Kita pernah belajar tentang konformasi senyawa, di mana senyawa tersebut dipandang di dalam berbagai sudut. Contoh di sini kita ngomongin human, kita ngomongin tentang konformasi. Efeknya apa? Teman-teman lihat di sini. Ketika dia sudutnya berdekatan, maka dia akan menghasilkan energi. Kita tahu yang namanya hidrogen positif. Kalau misalkan makin dekat, tolak menolak atau tarik menarik? Tolak menolak, maka energinya akan semakin tinggi. Ketika semakin jauh, energinya akan semakin rendah. Nah, ternyata ikatan itu terus berputar, guys. Jadi ketika dia tolak, dia akan begini, muter dan akan seperti itu. Jadi teman-teman tidak boleh beranggapan hidrokarbon, misalkan contohnya karbon sama hidrogen, ya udah dia statis terus seperti itu. Karena dia memiliki muatan, maka akan terjadi tolak menolak seperti itu. Nah, tolak menolak ini yang akan menyebabkan senyawa tersebut memiliki bentuk. Nah, bentuk itu dipandang sebagai stereokimia. Bentuk tersebut mempengaruhi tentang energi ikatan. Kalau ngomongin energi ikatan, nanti ngomongin sifat fisik sama sifat kimia dalam senyawa tersebut. Buktinya, ketika ditinjau di dalam bentuk energi, ternyata energinya akan naik turun. Naik turunnya berdasarkan antara hidrogen dan hidrogen. Ketika semakin dekat dan semakin jauh, maka energinya akan semakin berubah seperti itu. Oke, berikutnya kita ngomongin kiralitas. Apa artinya kiral? Kiral adalah pencerminan. Teman-teman lihat di situ. Jadi kalau ngomongin kiral, apakah dia senyawa yang dicerminkan? Contohnya senyawa kiral apa? Senyawa yang memiliki 4 struktur atau 4 gugus yang berbeda. Teman-teman lihat di sini. Jadi karbon sebagai pusat, kita tahu karbon memiliki 4 tangan karena dia golongan 4. Dia disebut senyawa karbon kiral kalau 4-4-nya beda. Contoh ada hidrogen, ada klorin, keolohan, segala macam tadi. Nah, ini yang dianggap kiral adalah senyawa yang memiliki dia berbeda. Ketika dia dihadapkan dengan senyawa lain yang merupakan pencerminan, yang disebutnya enantiomer. Nah, berikutnya ada sistem R dan ada sistem S seperti itu.
Oke, teman-teman bisa lihat di sini, ini disebut senyawa enantiomer atau bentuk dari pencernannya. Macam-macam, contohnya di sini ada senyawa asam tartarat. Karbon yang di kotak-kotak itu adalah karbon kiral, seperti itu. Oke, berikutnya respon biologis. Oke, yang pertama adalah agar interaksi dengan reseptor menimbulkan respon biologis. Yang pertama adalah molekul obat harus memiliki struktur dengan derajat spesifitas yang tinggi. Spesifitas derajat itu ditentukan dari gugus fungsi atau gugus senyawa di dalam molekul tersebut. Berikutnya, interaksi obat respon dipengaruhi oleh yang pertama adalah distribusi muatan elektronik. Kita tahu ada yang namanya elektropositif, ada yang namanya elektronegatif, seperti itu. Elektropositif dan elektronegatif akan menyebabkan ikatan. Nah, di sini kita ngomong ikatannya antara obat dan antara reseptor. Berikutnya, kita ngomongin bentuk konformasi. Bentuk apa? Bentuk tata ruang antara obat dengan reseptor. Tadi sudah dijelaskan secara penghantar. Ketika dia tolak menolak, memungkinkan obat tersebut tidak stabil. Ketika jaraknya sesuai, maka ini akan mempengaruhi kestabilan obat ikatannya dengan reseptor. Berikutnya, aktivitas obat tergantung pada yang pertama adalah stereokimia molekul obat. Berikutnya, jarak antara atom dan gugus. Berikutnya, distribusi elektronik atau konfigurasi molekul. Berikutnya lagi, perbedaan aktivitas stereoisomer. Yang pertama, disebabkan oleh perbedaan distribusi isomer di dalam tubuh. Berikutnya adalah perbedaan dalam proses interaksi obat dengan reseptor. Pokoknya teman-teman berpikir reseptor bagian dari sel yang berfungsi untuk mengikat obat. Obat itu yang nantinya akan kita minum. Oke, kita ngomongin gugus farmakofor. Ini istilah baru, gugus farmakofor. Gugus farmakofor adalah gugus fungsi yang berfungsi mengikat reseptor dan bertanggung jawab terhadap respon biologis. Gugus farmakofor ini adalah gugus yang harus ditentukan di dalam obat. Jadi, ketika gugus farmakofornya sesuai, maka akan menghasilkan respon biologis. Respon biologis banyak tadi. Inflamasi, gitu kan, antioksidan dan lain-lain. Contohnya adalah yang dilihat sulfonilurea untuk diabetes. Contohnya adalah tolbutamid. Terus senyawa sulfonamida itu tujuannya gugus amida, ada nitrogen di situ untuk berfungsi sebagai antibakteri. Terus adalah gugus sulfon. Gugus sulfon fungsinya banyak, ada diuretik, ada yang penghambat karbonik diadrase. Contoh gugusnya seperti ini. Oke, berikut adalah contoh gugus-gugusnya. Oke, teman-teman lihat di sini senyawanya sama-sama senyawa aromatik, tetapi di sininya itu berbeda. Oke, yang di sini sulfonilurea. Kita tahu senyawa CO ini adalah senyawa urea. Kalau di sini sulfonilamida, gugus N di sini sangat amat berpengaruh terhadap antibakteri, gitu ya. Terus berikutnya adalah gugus sulfon di sini SONH2. Di sini SONH2 ditinjau dari senyawa karzenit sama senyawa tiazid. Karzenit sebagai penghambat karbonik anhidrase, berikutnya adalah diuretik turunan tiazid. Pernah dengar diuretik? Diuretik apa, Dit? Ya, untuk mengeluarkan cairan. Berikutnya adalah gugus hoptofor. Kalau yang tadi untuk respon biologis, di sini adalah hanya untuk membantu atau untuk memperkuat, supporting. Teman-teman lihat di sini ada beberapa gugus. Yang pertama adalah gugus diphenylmetil. Fungsinya di sini sebagai antihistamin. Berikutnya ada metadon, terus ada DDT, ada gugus fenotiazin yang berfungsi sebagai promotazin. Berikutnya adalah tranquilizer, seperti itu. Gugusnya seperti ini. Oke. Di sini diphenylhidramin, di sini ada metadon, di situ ada DDT. Kalau dilihat sekilas senyawanya hampir sama dengan dua
gugus aromatik atau 2 gugus benzen, tetapi dengan karbon sebagai rangkai utamanya. Tetapi ketika senyawa gugusnya berbeda, ternyata fungsi atau respon biologis yang dihasilkan juga berbeda. Oke, berikutnya aspek stereokimia. Yang pertama adalah isotresisme, yang kedua adalah isomer. Berikutnya isosterisme, teman-teman bisa lihat di sini, untuk memperoleh obat dengan aktivitas yang lebih tinggi dengan efek samping atau toksisitas yang lebih rendah, bekerja selektif dan perlu dilakukan modifikasi struktur obat. Bagaimana caranya obat yang kita hasilkan menghasilkan efek samping atau toksisitas yang rendah? Aspek apa yang diperhatikan? Ternyata yang diperhatikan adalah gugus fungsinya guys, atau kita sebut dengan sifat isosterisme. Berikutnya kita ngomongin isosterisme. Isosterisme di sini ditinjau dari konsep Langmuir, yaitu isosteris yang merupakan senyawa atau kelompok atom radikal atau molekul yang memiliki jumlah dan pengaturan elektron yang sama. Contoh di sini, ada molekul N2 sama molekul CO. Teman-teman lihat di sini, total elektronnya adalah 14. Kita tahu nitrogen adalah golongan 7, gitu kan ya? Golongan 7, nomor atomnya 7. Golongan itu menyatakan nomor atom. Artinya, kalau misalkan N2, total elektronnya adalah 7 dikali 2. Berikutnya, kita ngomongin C sama O. Ngomongin karbon monoksida, total elektronnya pun 14. Kalau ngomongin karbon merupakan golongan 4 dan O merupakan golongan 6. Nah, di sini karbon monoksida elektronnya tersebut memiliki modifikasi. Lihat di sini ada senyawa nitrogen, ada senyawa karbon monoksida. Teman-teman lihat di sini sama lihat di sini. Apakah senyawanya hampir sama? Hampir sama guys. Oke, kita mulai dari nitrogen. Nitrogen N merupakan golongan 5. Artinya kalau golongan 5 dia memiliki elektron 5. 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman lihat di sini. Nitrogen memiliki ikatan rangkap 3. Jadi kalau di sininya N-nya N2, berarti ada nitrogennya ada 2. Teman-teman lihat di sini ikatannya rangkap 3. Berarti kalau ikatannya rangkap 3, elektronnya pun ada 3. Jadi 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi 3, 3. 3 di sini berarti kurangnya berapa? 2. 3 di sini kurangnya 2. Ini mirip sifat fisiknya dengan CO. C dengan O, ini juga ikatannya rangkap 3 guys. Jadi ini gitu. Teman-teman jadi begitu ya. Nah, C di sini karena C merupakan golongan 4 kurangnya 1, O di sini karena merupakan golongan 6 lebihnya atau kurangnya 3. Jadi 1, 2, 3. Karena harus terjadi ikatan, elektron yang single di sini akan didonor ke C yang di sini. Maka bentuknya ininya akan hilang, gitu kan? Nanti di sininya jadi 1. O-nya karena dia donor elektron maka sifatnya positif. C-nya karena dia menangkap elektron sifatnya jadi negatif. Oke, jadi menunjukkan sifat fisik seperti kekentalan, kerapatan, indeks refraksi, tetapan dielektrik, dan kelarutan yang sama. Kita tahu yang namanya seperti kelarutan, gitu kan ya. Kita ngomongin polaritas, kita ngomongin momen dipol, kita ngomongin muatan, itu sangat amat berpengaruh terhadap sifat fisik semuanya itu. Nah, ini juga berlaku pula untuk N2O dan CO2. Berikutnya, kita ngomongin tentang konsep Green, yaitu hukum pergantian hidrida. Ini ada contohnya. Teman-teman lihat di sini konfigurasi elektronnya. Di sini teman-teman lihat yang pertama adalah karbon. Kita tahu yang namanya karbon itu memiliki 4 ikatan. Bagaimana kalau ngomongin pseudo atau ngomongin atom sunyi? Ini contohnya teman-teman bisa dilihat di sini. C, H. Di sini teman-teman lihat ada 3. Kenapa di sini ada 3? Sedangkan kalau di sini ada 4. Karena satu ikatannya adalah mengikat hidrogen, gitu kan. Berikutnya, nitrogen di sini ikatannya cuma 3, Pak. Kan di sini kan ikatannya sepertinya 5. Bagaimana caranya atau bagaimana cara menjabarkannya? Teman-teman udah harus paham dengan konsepnya. Misalkan ada nitrogen
nitrogen seperti ini. Oke, di sini karbon, sini dan di sini nitrogen. Apakah sama? Pertanyaannya, ya sama. Memiliki berapa elektron? 5 elektron. Teman-teman tahu nitrogen golongan berapa? Golongan 5. Sudah ada ikatannya dari berapa? 3. Kurangnya berapa elektron? 2. Jadi totalnya berapa elektron? 5. Sedangkan hidrogen, teman-teman tahu, nah, ikatan berarti kan dot sama plus 1, 2, 3, 4, gitu ya, cara berpikirnya begitu. NH itu juga 6, CH2 pun itu juga 6. Satu ikatan dengan hidrogen dihitungnya satu ikatan dengan atom lain itu memiliki sepasang elektron seperti itu. Oke, berikutnya kita ngomongin tentang isosteris atau kelompok-kelompok atom dalam molekul yang mempunyai sifat fisika, sifat kimia yang mirip gitu ya, karena memiliki persamaan ukuran atau keelektronegatifan atau stereokimia. Teman-teman lihat di sini pasangan isoelektriknya. Teman-teman lihat di sini sifat sterik atau konfigurasi elektronnya sama. Contohnya ada karboksilat dengan sulfonamida. Berikutnya ada klorida dengan trifluorometil dengan gugus-gugus divalen ether, sulfida, amin dan lain-lain. Terakhir, kita ngomongin tentang prinsip isosterisme. Apa prinsipnya? Yaitu mengubah struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas yang dikehendaki. Berikutnya adalah mengembangkan analog dengan efek biologis yang selektif. Berikutnya adalah mengubah struktur senyawa sehingga bersifat antagonis terhadap normal metabolit atau anti metabolit. Berikutnya kita ngomongin tentang isosterisme. Teman-teman lihat di sini, tidak ada hukum secara umum yang dapat memperkirakan apakah akan terjadi peningkatan atau penurunan aktivitas biologis. Tetapi masih layak dipertimbangkan sebagai dasar modifikasi molekul dalam rangka menemukan obat baru. Contohnya teman-teman lihat di sini. Kita ngomongin promazin depresan sebagai antidepresi. Teman-teman lihat di sini modifikasinya menjadi imipramid. Apa yang berbeda? Yang di sini ada gugus sulfur, di sini gugusnya jadi gugus metil atau gugusnya berubah jadi gugus karbon. Berikutnya kita ngomongin tentang isomer. Yang keduanya adalah isomer dan aktivitas biologis. Yang pertama, isomer yang kita tahu adalah isomer cis dengan isomer trans. Ketika dia menghadap sisi yang sama disebutnya cis, atau ketika dia menghadap dengan sisi yang berbeda disebutnya trans. Oke, isomer yang disebabkan adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terikat langsung pada ikatan rangkap atau pada sistem alisiklik. Kalau ngomongin alisiklik bukan aromatik. Teman-teman paham ya bedanya alisiklik sama aromatik? Kalau aromatik benzena dengan rangkap 2. Kalau alisiklik yang penting dia rantai tertutup gitu ya. Ngomongin cis sama trans, teman-teman udah pernah belajar. Ini contohnya cis sama trans gitu ya. Di sini gugusnya gugus cis, di sini gugusnya gugus trans. Ketika dia sehadap gitu kan ya, yang prioritas misalkan sama-sama di bawah atau yang sama-sama di atas disebutnya cis. Ketika dia berlawanan ini disebutnya dengan trans gitu ya. Oke, contohnya adalah diethylbestar, yaitu hormon estrogen atau non-steroid. Apa yang terjadi pada senyawa ini? Teman-teman bisa lihat di sini. Kita ngomongin estradiol, ngomongin trans diethylbestrol, terus kita ngomongin tentang cis diethylbestrol. Ada gugus OH gitu kan ya. OH-nya di sini memiliki struktur cis dan trans. Teman-teman lihat di sini, estradiol itu ada trans estradiol. Teman-teman lihat di sini OH, gugus OH saling menjauhi, sedangkan kalau di sini dia berubah menjadi cis diethylbestrol. Nah, efeknya apa? Teman-teman lihat di sini. Ada pengaruh resonansi dan efek sterik gitu kan minimal. Isomer trans itu lebih stabil dibandingkan isomer cis. Kenapa? Karena jarak tolakan OH yang sangat amat jauh. Jadi efeknya dilihat dari jarak. Teman-teman tahu magnet ya? Magnet ketika senyawanya atau muatannya sama, ketika didekatkan maka tolak menolak atau seperti tidak stabil. Ketika jauh dia lebih stabil. Isomer trans jarak identitas kedua gugus OH fenolnya sebesar 14,5 angstrom atau angstrom ya.
hampir sama dengan jarak identitas dengan gugus OH dengan estradiol, sehingga berinteraksi secara serasi dengan reseptor estrogen. Perbedaan stabilitas atau jarak identitas menyebabkan isomer trans memiliki aktivitas estrogenik 14 kali lebih kuat dibandingkan isomer cis. Oke, yang pertama adalah isomer konformasi atau konformer, yaitu terjadi karena perbedaan pengaturan ruang atau atom. Teman-teman bisa lihat di sini, oke, terjadinya perbedaan pengaturan ruang atau atom. Berikutnya adalah pengaruh konformer, yaitu nilai positif dan nilai negatif. Berikutnya adalah pengaruh konformer terhadap aktivitas biologis. Contoh yang tidak berpengaruh, teman-teman lihat di sini. Ini senyawanya. Apa yang bisa dilihat dari sini? Di sini bentuknya ekuatorial. Di sini bentuknya adalah aksial. Apa bedanya ekuatorial sama aksial? Kalau aksial artinya dia sejajar dengan suhu. Sedangkan kalau ekuatorial itu seperti menjauhi suhu. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Efeknya isomer aksial dan ekuatorial memiliki potensi analgesis yang sama dengan pengaruh konformer terhadap aktivitas tripperidin yang tidak ada seperti itu. Berikutnya adalah satu senyawa dapat memberikan efek yang lebih dari satu biologis karena mempunyai lebih dari bentuk konformasi yang unik dengan lentur sehingga berinteraksi dengan reseptor yang berbeda. Contohnya asetylcholine. Teman-teman lihat senyawanya, bentuk konformasinya sifatnya transnoid. Dapat berinteraksi dengan reseptor muskarinik dengan saraf postganglionik parasimpatik. Berikutnya adalah bentuk konformasi tertutup. Teman-teman lihat di sini bedanya. Konformasi terbuka sama konformasi tertutup. Teman-teman fokus pada garis merahnya seperti itu. Ini konformasi transoid, di sini konformasi kisoid. Efeknya apa? Efeknya adalah dapat berinteraksi dengan reseptor nikotinik dari ganglia atau penghubung saraf otot. Sampai sini kita akan lanjutkan sesi tanya jawab. Saya tutup materi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cuplikan dari proses pembelajaran serta penjelasan singkat mengenai salah satu mata kuliah yang saya aku, yaitu Kimia Medisinal 2 di Universitas Global Jakarta di program studi farmasi. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat dan memenuhi syarat penilaian untuk sertifikasi dosen yang saya ajukan. Penyusunan dokumen penyemangat diri dosen dalam unjuk tertiap tridharma perguruan tinggi atau PDD KTPT. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penilai dan panitia yang terlibat dalam penyusunan sertifikasi dosen SMART pada tahun 2025, khusus kepada LLDT Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, serta Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikti-Saintek. Berikutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Global Jakarta serta seluruh sivitas akademik dari rektor, wakil rektor, dan seluruh jajaran pimpinan dosen dan rekan sejawat serta para mahasiswi Universitas Global Jakarta. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.